Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Puspita Andrini dari kelas Paralel 4 dengan nomor mahasiswa 41182191190147. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari emosi, intelektualitas, moral, sosial, serta kepribadian beserta contohnya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan emosi? Emosi adalah perasaan intens atau reaksi yang ditunjukkan kepada seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Salah satu cara mengklasifikasikan emosi atau menggambarkan emosi tersebut adalah berdasarkan apakah emosi ini termasuk emosi positif atau negatif. Contoh emosi positif yaitu seperti rasa gembira serta rasa syukur. Mengekspresikannya sebuah evaluasi atau perasaan menguntungkan. Sedangkan emosi yang negatif adalah seperti rasa takut serta rasa marah. Contohnya, apabila seseorang bersikap kasar terhadap kita, mengekspresikan sebaliknya emosi tidak dapat netral. Karena menjadi netral berarti menjadi non-emosial. Yang kedua, saya akan membahas intelektualitas. Apa sih yang dimaksud dengan intelektualitas? Intelektualitas atau intelektual dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti kecerdasan dan totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Namun, masyarakat secara umum sering mengartikan kata intelektual itu hanya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Padahal, tinggi atau tidaknya pendidikan yang ditempuh seseorang tidak akan menjamin diri seseorang tersebut menjadi seseorang yang berintelektual. Lalu, apa penyebab seseorang bisa dikategorikan orang yang berintelektualitas dan orang yang tidak berintelektual? Mungkin itu yang terjadi, tanda tanya buat kita. Jawabannya adalah kemauan, niat yang diiringi dengan keyakinan dan sikap yang positif. Kuncinya adalah niat atau kemauan dan keyakinan seseorang untuk menentukan dirinya termasuk golongan intelek atau tidak. Contoh lainnya adalah kisah Adamku. Dalam buku Financial Revolution oleh Bapak Tung Desem Waringin, di mana kisah dari anak yang dikatakan bodoh menjadi orang yang sangat cerdas dan pintar, sehingga dia mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dalam hal finansial. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan moral? Moral adalah ajaran baik atau buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila dimiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan sikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Contoh kecil moral adalah yang diajarkan pada anak. Misalnya, berbuat baik atau patuh pada orang tua, memelihara hak orang lain, atau milik orang lain tidak boleh diambil bahkan diminta, karena itu bukan miliknya. Memelihara kebersihan, sopan pada orang lain, apalagi orang yang lebih tua. Yang keempat, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan sosial. Sosial yaitu cara bagaimana suatu individu dengan individual lainnya menjalin suatu hubungan atau berinteraksi yang baik di antara mereka. Contohnya yaitu berinteraksi dengan keluarga, teman, kerabat, atau orang terdekatnya. Dengan cara kita bertukar cerita, bertukar pengalaman, atau bahkan merencanakan sesuatu untuk kedepannya.
Dan yang terakhir yaitu apa sih yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian adalah dorongan seseorang melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan, dan naluri ilmiahnya. Setiap manusia tentu saja memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini yang tidak mungkin terjadi apabila seseorang dapat memiliki banyak kepribadian. Contoh mengenai kepribadian yang dapat disebut, misalnya saja nih, ketika ada seseorang siswa di sekolah yang harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang temannya. Keinginannya untuk menyelesaikan perselisihan merupakan kepribadiannya. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.